Hi, how is it going guys? Welcome back to my channel, Alina di USA. Di channel ini, aku banyak membahas tentang segala sesuatu yang berbau Amerika dari sudut pandang orang Indonesia. Jika hal-hal mengenai pop culture, studi, bekerja, dan menikah dengan orang luar adalah sesuatu yang kalian minati, maka channel ini cocok untuk kalian. Thanks for stopping by, subscribe and like, or highly appreciate it. Thank you guys, and enjoy the video. Yo. Beberapa hari lalu, anakku Sofia bilang dia mau datang ke acara homecoming di sekolahnya. Dan ini buat aku sedikit terkejut karena nggak biasanya. Ini bukan Sofia banget, dia bukan tipe sosial. Dia bukan tipe cewek-cewek yang seneng party gitu. Sedikit aja gambaran tentang anakku Sofia. Usianya 17 tahun, masih 1 tahun lagi sampai dia lulus. Tipe-tipe cewek serius yang selalu dapat A. Tiap tahun dia langganan dapat penghargaan siswa terbaik di sekolahnya. Terus saat ini dia kelas 3 SMA, tapi juga kuliah mahasiswa semester 1 di Alcorn University, jurusan Biomedical Engineering. Jadi double ya, SMA sekaligus kuliah biasa di sini. Dan itu udah aku jelaskan di videoku yang sebelumnya. Kalau otakmu kuat dan kamu sanggup, kamu bisa lakukan SMA sekaligus kuliah dalam waktu yang bersamaan. Dan kayaknya dia masih ngerasa belum cukup sibuk gitu. So dia juga seorang artis, dia menjual karya-karyanya berupa lukisan secara part-time. Dan dia dinaungi satu agensi artis atau seniman di Jepang. So ini untuk ngebayangin kayak apa sibuknya dia, seperti apa nerdnya dia, kutu buku yang gak suka pesta, yang kacamatanya cukup tebal. Senangnya tuh di rumah aja, belajar atau gambar-gambar. Nah, aku sebagai ibunya yang ngelihat anak ini tiba-tiba berubah, bilang bahwa dia ingin datang ke acara homecoming party, itu senangnya bukan main. Aku tipe orang tua yang mendukung dia untuk punya banyak teman, dia punya pacar, kayak gitu, supaya dalam artian yang positif ya, tidak sia-sia, dia bisa belajar kulturnya American, kenal keluarga American, kenal namanya part-time, kenal namanya belajar bersama, kayak gitu. Tapi sayangnya selama bertahun-tahun dia nggak tertarik untuk itu. So ya biarin aja, nggak pacaran pun juga banyak manfaatnya ya kan. Nah jadi singkatnya aku mendukung dia mau pergi sama teman-temannya, nikmatin kehidupan normalnya remaja pada umumnya, nggak belajar mulu gitu. Kalau mengenal tabiatnya Sofia yang kutu buku, yang nerd, aku nggak ngerasa aneh ketika dia baru siap-siap 1 jam sebelumnya. Sementara kalau kalian tahu, ini aku sambil menceritakan budaya di sini ya. Acara-acara seperti homecoming atau prom itu biasanya sama anak-anak sini tuh udah disiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Terutama yang cewek-cewek di sini tuh kayak wajib manikur pedikur gitu. Mereka udah mikirin mau warna apa, terus di tanning. Kalau orang Indonesia luluran ya, kalau di sini tanning. Mereka pengen warnanya jadi gold semua tuh. Terus udah beli gaun dan segala macam. Anakku 1 jam sebelumnya. Jadi acaranya itu di Jumat malam jam 9 sampai dengan jam 12 malam. Dan sepanjang hari dia tidur, dia belajar biola, dia gambar, dia bobok lagi, makan bobok lagi, kayak gitu kan. Baru bener-bener bangun ketika teman dekatnya tuh bilang, "Hei, kamu sudah siap-siap?" Dia bilang, ini masih jam 7. Iya, harusnya sudah siap-siap dari pagi. Oh my god, belum gitu. Dan akhirnya masih tetap tidur. Baru sekitar jam 8-an dia siap-siap. And guess what? Saat semua orang pada beli baju pesta, cocktail dress, terus yang cowok-cowok beli atau sewa jas atau tuxedo, Sophie lain sendiri. Dia belanjanya ke lemari ibunya. Jadi dia bingung cariin baju ibunya apa. Sudah aku duga karena 2 tahun yang lalu dia juga pernah ikutan homecoming juga. Dan seperti itu persiapannya selalu hari H gitu. I never seen any girl like this. Karena di Indonesia pun biasanya kalau ada acara-acara kayak apa gitu udah diomongin 2-3 hari sebelumnya kan. Nah anak ini bener-bener sesantai itu, nggak peduli itu. So dia siap-siap, dia pinjem bajuku, dia sebetulnya pengen pakai sesuatu yang sangat Indonesia gitu, pakai kebaya atau batik gitu kan. Cuma aku bilang it's going to be so weird, kecuali ketika kamu lagi nerima penghargaan seperti biasanya dia selalu pakai kebaya seperti ini nih fotonya. Ini cuma kan nggak masuk akal ya, nggak nyambung gitu. So ya dia pakai yang normal-normal aja, nggak ada luluran, nggak ada mani-pedi, hanya sisiran, terus dia pakai makeup sedikit, belakangan dia sudah mulai belajar makeup. She just don't give a damn. Setelah siap dia berangkat, aku yang anter, karena dia memang belum punya SIM. Aku juga harus jemput temennya, dia keturunan India gitu, dan orang tuanya nitipin ke aku. minta tolong diantar dan dijemput, dan setelah itu aku drop di sekolah. Sayangnya aku nggak sempet bikin videonya. Untungnya Sophie punya beberapa footage
dari kejadian di lapangan gitu ya. Bagi yang ingin tahu kayak apa kehidupan anak di Amerika, terus pesta-pestanya mereka tuh seperti apa gitu, bener gak sama seperti yang di Hollywood itu. Basically homecoming party itu seperti sesuai namanya lah ya, adalah sebuah party yang mana senior-senior yang udah lulus bisa datang lagi ke alma maternya untuk sekedar temu kangen atau reuni gitu ya. Jadi homecoming ini beda dikit sama prom. Kalau prom itu hanya untuk senior, sementara kalau homecoming ini bisa buat siapa saja dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai senior-seniornya mau datang pun bisa. Biasanya acaranya tuh dimulai dengan sporting event dulu, entah itu baseball, softball, atau basket. Biasanya baseball ya. Nah ini biasanya ajang untuk mencari bakat-bakat ya. Jadi para scout talent itu, namanya scout talent kalau di Indonesia apa ya, pencari bakat itu biasanya datang ke sekolah-sekolah untuk ngecek siapa sih di pertandingan ini yang bisa dipetik untuk dilatih menjadi calon pembasket nasional atau internasional, calon pemain baseball nasional atau internasional, atau atlet-atlet lain lah gitu. Jadi di Amerika itu sporting event di sekolah atau event-event olahraga di sekolah nggak cuma sekedar ngelatih olahraga gitu loh, tapi biasanya mereka bisa sangat serius menggeluti itu, bahkan lebih serius menggeluti sebagai atlet daripada di sekolahnya, karena memang ada beasiswa-beasiswa untuk atlet. Dan biasanya semakin kamu bagus, semakin kedengaran lah sama si talent scout itu. Biasanya mereka datang ke sekolah-sekolah tersebut, ngelihat sendiri permainannya, terus ya abis itu kalau memang sebagus itu biasanya langsung dikasih kontrak. Karena atlet atau olahraga di Amerika itu juga menjadi industri ya, yang menguntungkan miliaran dolar. Harusnya Indonesia juga bisa begitu ya, karena anak mudanya banyak, terus banyak yang suka olahraga, banyak yang suka main bola kan. Sayangnya pelatihannya mungkin kurang serius, harus bisa ditata lagi gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa. Biasanya sporting event tuh dimulai dari sejak sore ya, dari jam 2 sampai jam 6. Setelah itu ada pemberian penghargaan, terus ada show-show dari berbagai macam ekstrakurikuler untuk ngeliatin ke adik-adik kelas yang baru masuk SMA pada saat itu. Ini loh, kalau kalian gabung ke klubnya cheerleader seperti ini, kalau kalian gabung ke klubnya jurnalistik seperti ini, klubnya bahasa asing seperti ini gitu. Jadi ada pentas-pentas seperti itu di homecoming party itu. Yang terakhir biasanya akan ada pemilihan raja dan ratu homecoming yang sudah mengiklankan diri dari sejak sebulan 2 bulan yang lalu. Rumornya kan banyak yang menggunakan ajang-ajang pesta di sekolah ini sebagai ajang cari pasangan atau nembak pasangannya untuk datang bareng gitu ya sebagai date-nya. Dan itu bisa jadi benar. Umumnya rata-rata mereka datang dengan date-nya. Yang nggak dengan date-nya juga bisa. Kalian bisa datang sendiri, kalian bisa datang bareng sama teman-teman cewek semua. Jadi terserah kalian. Kalian nggak mau datang juga nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Ini nggak bayar, jadi pesta-pesta aja. Biayanya datang dari subsidi sekolah dari pemerintah. Untuk makanan standar kayak soft drink itu biasanya sudah disediakan. Banyak juga nih yang ngira kalau sekolah di Amerika itu biasanya bebas. Remaja-remajanya tuh pada pesta-pesta, terus one night stand, having sex setelah pesta gitu kan, kadang-kadang di mobil anu-anunya. Quite the contrary, malah enggak loh. Banyak banget anak-anak yang masih polos di sini dibandingin remaja-remaja di kota besar di Indonesia kayak Jakarta, Bandung, Surabaya. Karena memang mungkin aku tinggal di kota kecil ya. Kalau aku mungkin tinggal di New York mungkin beda lagi nuansanya. Tapi kalau yang ditanyanya pengalamannya aku atau pengalamannya Sofia, stereotype itu nggak terlalu terjadi. So me and my friend are just sitting here without any dates to dance. Is it a shame? She's my date. I don't need a date, right? Oh my god. Yeah, not date. I don't say that. Oh no. Karena skema pergaulan di sini di Amerika itu jauh lebih sulit dibandingkan Indonesia, dimana kalau di Indonesia itu kalian masuk sekolah baru kenal aja udah bisa akrab ya sama teman-teman yang lain. Belum satu kelas kenal semua, tapi setidaknya depan, belakang, samping, karena duduknya selalu sama setiap hari, ngobrol dan segala macam, pasti saling kenal gitu. Sementara kalau di Amerika bisa di kelas yang sama, tapi kan Amerika ini kelasnya moving ya, jadi teman kamu bisa saja ngambil sejarah tapi kamu tidak, teman kamu bisa ngambil matematika tapi kamu ngambilnya bahasa Jerman gitu, jadi bisa nggak sama kayak kuliah gitu. Mereka juga nggak banyak ngobrol satu sama lain, mereka tuh individualis. Jadi saking individualisnya untuk mendapatkan teman tuh susah banget gitu. Mereka tuh terbiasa sendirian, dan banyak nih dari mereka yang berpikir lebih baik sendirian daripada maksain berteman tapi nggak cocok. Jadi itu mungkin sedikit bedanya ya daripada Indo yang cenderung guyup, udah biasa gitu loh gaul. Kadang-kadang kalau di pedesaan malah
kalau main sama orang tinggal masuk ke rumah ya, kayak itu rumahnya sendiri gitu kan. Nggak tahu itu sampai sekarang masih begitu apa nggak kalau di Indonesia. Kalau di Amerika nggak bisa kayak gitu, kalian mau main itu kalian harus buat janji dulu. Jadi ya itu perbedaannya. Kalau di Indonesia terbiasa bersosialisasi secara berkelompok, di sini mereka bisa 1 tahun di kelas yang sama nggak saling sapa, tapi bukan berarti musuhan juga. Nggak saling sapa aja, dia masuk, dia pelajari di kelas. Kalau ada yang seru-seru ikut seru-seru gitu, tapi ya nggak saling kenal namanya siapa segala macam karena tidak ada absen. Kalau di Indonesia kan Siti, Badriah gitu kan. Gitu kan di absen kan sama sekolahnya. Nah kalau di Amerika tidak. Sofi pernah bilang sebetulnya ada yang suka sama dia, tapi sayangnya ini cowok cuma berani liatin atau sekedar hey what's up setiap pagi kayak gitu doang. Gak pernah maju. Sama juga dengan anakku, kalau dia suka sama seseorang, dia biasanya diam, senyum-senyum aja, tapi gak pernah ngucapin apa-apa. Jadi mengagumi aja dari jauh gitu. Mungkin juga ini karena Sofi anak Indonesia dan sedikit pemalu ya. Tapi rupanya satu gengnya dia tuh emang semuanya kayak gitu. Perawan, suka anime, pada belum punya pacar gitu. Jadi yang aku pikir waktu aku masih di Indonesia itu waduh gawat nih anak gua pas SMA di Amerika ngaco nih karena semua pada berlomba-lomba untuk kehilangan keperawanannya gitu kan kayak di film-film. Ternyata enggak guys, sama sekali jauh, bahkan cenderung lebih polos lagi karena kesempatannya untuk itu jarang sekali. Bayangin aja ya, diantar jemput sama bis sekolah, pulang sesuai rutenya. Setelah itu biasanya mereka kerja part time. Jadi agak sulit gitu loh untuk pacaran, untuk hangout di Starbucks gitu buat anak-anak sini. Jadi kamu harus bener-bener anak gaul, sapa sana sini, hey, what's up bro, hey, how you doing, kayak gitu. Baru kamu akan punya teman banyak, terus kamu bisa buat appointment untuk main bareng, nyalon bareng, misalnya di Sabtu atau Minggu. Don't start yet. Five, four, three. Get it. Nah gitu aja cerita santaiku hari ini. Semoga kalian yang lagi ingin tahu tentang kehidupan anak sekolah di Amerika seperti apa bisa tergambarkan di sini. Komen aja di bawah kalau misalnya kalian ada yang mau tanya-tanya atau ada ide-ide yang kalian ingin aku bawakan. Makasih guys sudah nonton sampai sini and I'll see you on my next video. Bye bye.